Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi ala umuri dunia wadin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biokimia Nutrisi, Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI, yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tabel pangan. Selanjutnya ada anggota-anggota yang ada di kelompok 9. Yang pertama ada Asrina Zuarabani, lalu ada Dea Mareta Maharani, dan terakhir ada saya, M. Parurat Ranggana. Selanjutnya ada outline yang akan kita bahas di label pangan ini. Yang pertama ada 10 pesan dan 4 pilar gizi seimbang. Yang kedua ada pengertian label pangan. Yang ketiga ada landasan hukum label pangan. Yang keempat ada nutrition fact and claim. Yang kelima ada cara membaca nutrition fact. Dan yang keenam ada cara menggunakan nutritional fact dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi sehari-hari. Langsung masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dea Mareta. Kepadanya dipersilahkan. Oke, mungkin untuk yang pertama itu akan disampaikan oleh saya terkait materi 10 pesan dan 4 pilar gizi seimbang. Di mana gizi seimbang ini merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan secara teratur. Pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 berisi tentang pedoman konsumsi makanan serta pola hidup yang sehat untuk mencapai status gizi dan kesehatan yang optimal. Yang pertama ada tentang 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, pilar pertama ini tentang makan beragam pangan atau makan makanan beragam. Ini terkait konsumsi beragam jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh. Yang kedua, pilar yang kedua ini adalah aktivitas fisik, di mana ini melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk menjaga kebugaran dan menjaga penyakit tidak menular. Pilar yang ketiga itu tentang perilaku hidup bersih atau kebiasaan hidup bersih. Ini untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit infeksi, termasuk mencuci tangan dengan sabun. Lalu untuk pilar yang keempat ini tentang pemantauan berat badan, ini untuk mendeteksi masalah gizi seperti kelebihan atau kekurangan berat badan. Lalu ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama ini syukuri dan nikmati atau mengonsumsi makanan yang beragam, memastikan tubuh mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan. Tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi lengkap. Yang kedua itu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Di mana konsumsi 3-5 porsi sayuran dan 2-3 porsi buah-buahan setiap harinya. Sayur dan buah kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan. Lalu yang ketiga itu membiasakan makan lauk pauk berprotein, di mana protein ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Konsumsi protein hewan ini seperti ikan, ayam, telur, susu, dan nabati itu contohnya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang keempat, ini membiasakan mengkonsumsi keanekaragaman makanan pokok, variasi sumber karbohidrat, contohnya seperti jagung, nasi, ubi, singkong, sagu, roti, dan mie untuk mendapatkan beragam zat gizi.
Yang kelima, itu membatasi konsumsi aneka garam dan makanan yang berlemak dan juga manis, di mana konsumsi gula maksimal itu sebanyak 4 sendok makan per hari. Untuk garam itu 1 sendok teh per hari, dan lemak atau minyak itu 5 sendok makan per hari untuk mencegah penyakit tidak menular. Yang keenam ini, untuk membatasi yang tadi ya, yang selanjutnya ada membiasakan sarapan, di mana sarapan sendiri itu penting untuk memenuhi kebutuhan energi di awal hari dan meningkatkan konsentrasi serta produktivitas, di mana sarapan yang baik ini mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Lalu membiasakan juga untuk minum air putih yang cukup dan aman, itu minimal 8 gelas atau 2 liter air untuk perharinya, di mana itu untuk mencegah fungsi tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melancarkan metabolisme. Lalu menjaga berat badan ideal itu sama seperti yang ada di pilar keempat ya, pemantauan tentang berat badan. Lalu ada lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahanan berat badan ideal. Itu di mana kita minimal beraktivitas fisik selama 30 menit sehari untuk menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit. Lalu memantau berat badan secara rutin dan menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Selanjutnya untuk cuci tangan itu menghindarkan penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Asrina Zuarabani. Selanjutnya terkait materi yang akan disampaikan oleh Dea Mareta, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini ada terkait label dan di mana apa itu label pangan. Di mana label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, ataupun bentuk lain yang disertakan pada pangan, di mana dimasukkan ke dalam atau ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Nah, di mana label pada pangan juga merupakan kemasan pangan atau makanan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut. Boleh di next. Nah, di sini ada landasan hukum label pangan. Yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di mana undang-undang ini mengenai label dan iklan pangan dengan terdiri dari 4 pasal. Yang pertama ini ada pasal 5 terkait lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan yang meliputi perencanaan pangan dan diakhiri dengan penyelidikan. Kemudian ada pasal 96 di mana memberikan label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Kemudian ada pasal 98, di mana ketentuan yang mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Dan ketentuan label itu tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Kemudian ada pasal 99, di mana setiap orang dilarang menghapus, mencabut, atau menutup penggantian label, kemudian melabeli kembali dan atau menukarkan melakukan tanggal, bulan, ataupun tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Kemudian ada pasal 100, di mana setiap label pangan yang diperdagangkan wajib membuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua ini ada PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Nah, di mana terdapat pasal 2 dalam peraturan ini, di mana yang pertama setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label
di dalam dan atau di kemasan pangannya. Kemudian yang kedua, pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dan dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Nah, kemudian yang ketiga ini ada per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Kemudian yang keempat ini ada per BPOM nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, dari kedua per BPOM ini termasuk turunan dari undang-undang yang sebelumnya atau diperbaharui sehingga menghasilkan dua undang-undang yang terbaru ini. Boleh di next? Baik, di sini terdapat mengapa kita perlu diterbitkan peraturan tentang label pangan olahan. Nah, di mana kebutuhan ini terbagi menjadi 3 pastinya. Yang pertama ada untuk masyarakat, di mana masyarakat ini perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar, kemudian tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan tersebut. Kemudian yang kedua ini untuk pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini perlu acuan dalam pencantuman label pada produk pangan olahan. Kemudian yang ketiga ada terbentuk untuk pemerintah, di mana pemerintah juga perlu tools atau pengawasan pangan olahan yang dibuatnya. Boleh di next? Baik, di sini ada pun ketentuan umum atau ukuran huruf dan angka yang diperlukan dalam pengemasan ataupun label pangan yang akan digunakan gitu. Yang pertama dari bahasa, di mana menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Kemudian yang kedua adalah istilah asing, di mana istilah asing ini dapat digunakan setelah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada tulisan, di mana keterangan yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label tersebut. Kemudian yang keempat ada ukuran huruf, di mana ukuran huruf ini minimal sama dengan huruf kecil O pada font Arial 1 mili 1 mm dengan ukuran 6. Kemudian yang terakhir ini ada kemasan kecil, di mana kemasan kecil ini kurang dari sama dengan 10 cm kuadrat, di mana ukuran huruf tidak boleh lebih kecil dari 0,7. Boleh di next? Baik, di sini ada pun keterangan label pangan, di mana label pangan ini paling sedikit memuat keterangan mengenai yang pertama nama produk, kemudian daftar bahan, yang ketiga berat atau isi bersih, kemudian keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, kemudian yang kelima halal bagi yang dipersyaratkan, yang keenam itu tanggal dan kode produksi, yang ketujuh keterangan kadaluarsa, yang kedelapan nomor izin edar, yang kesembilan asal usul bahan pangan tertentu. Nah, jadi kesembilan keterangan label pangan ini harus ada dalam kemasan label pangan yang akan digunakan gitu. Boleh di next? Baik, adapun seperti ini ya contoh dari label pangan olahan, di mana bisa dilihat pada bagian satu sisi pandang, di mana di sini terdapat label halal, kemudian adapun nama pedagangnya dengan jelas, serta nama dari jenis olahan yang akan diedarkannya, kemudian adapun ingredient dari bahan baku ataupun zat gizi yang terkandung pada olahan bahan pangan tersebut. Sertakan juga ada berat bersih dari kemasan ataupun produk pangan tersebut. Kemudian ada pun nomor izin edar yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian ada nama dan alat produsen, di mana dicantumkan diproduksi oleh siapa yang peredarnya. Kemudian ada pun daftar bahan, di mana daftar bahan ini mencangkup komposisi atau bahan baku dari pembuatan pangan tersebut. Kemudian ada informasi alergen, kemudian ada cara penyimpanannya dengan simpan beku atau dengan derajat atau suhu di bawah suhu berapa gitu. Kemudian ada kode produksi, di mana kode produksi ini sangat mempengaruhi pada label pangan olahan. Kemudian ada pun 2D barcode yang digunakan untuk
analisis BPOM, kemudian adapun kadaluarsa yang terpenting baik digunakan sebelum dikonsumsi pada olahan pangan tersebut gitu. Boleh di next? Nah, baik di sini ada pun larangan yang harus ditaati dalam penggunaan label pangan. Yang pertama ini ada pelaku usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan. Kemudian yang kedua ini pernyataan, keterangan, tulisan, gambar maupun logo serta klaim dan visualisasi yang digunakan harus memuat pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ini pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan kecuali diatur lain dan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat ataupun makanan yang menyehatkan bagi tubuh. Boleh di next? Baik, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea. Selanjutnya, cara baca nutrition fact yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada cara baca nutrient fact di mana untuk nutrient fact sendiri ini adalah informasi gizi atau label pada kemasan makanan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Dea. Nah, untuk cara bacanya ini, untuk bagian pertama yang harus diperhatikan itu adalah takaran saji, di mana ini merupakan jumlah produk makanan yang pada umumnya dikonsumsi dalam satu kali makan atau satu kali penyajian. Ketika produk tersebut dikonsumsi lebih dari satu kali penyajian, tentu kontribusi jumlah asupan dari kalori atau nutrisi yang terdapat pada produk itu bisa lebih tinggi dari 4 pilar gizi seimbang. Selanjutnya adalah angka kecukupan gizi atau AKG yang menginformasikan mengenai bagaimana kontribusi nutrisi yang diperlukan sehari. Misalkan ketika persen AKG memperlihatkan nilai 20%, berarti kebutuhan akan nutrisi tersebut telah terpenuhi sebanyak 20% ketika dikonsumsi sesuai dengan takaran saji. Untuk AKG sendiri sebagai panduan umum ini dapat membantu untuk menentukan makanan yang mengandung gizi rendah atau tinggi. Ketika suatu nutrisi ini memiliki persentase AKG yang kurang dari 5%, berarti kandungannya rendah, tetapi untuk nutrisi yang mengandung AKG lebih dari 20% berarti kandungannya lebih tinggi. Selain itu, label juga mencantumkan lemak total, gula, natrium yang itu merupakan kandungan untuk satu kali penyajian. Sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa. Selanjutnya terkait nutrition fact and claim yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada data dan ada contoh terkait nutrition fact. Nah, tabel di kiri tersebut itu adalah tabel standar yang diatur oleh BPOM, tepatnya peraturan BPOM nomor 22 tahun 2019. Tujuannya bukan hanya nutrition fact and claim ini apa? Sebagai alat untuk membandingkan produk sejenis secara adil, mengontrol asupan gizi harian, dan membuat pilihan yang lebih sehat berdasarkan data, bukan hanya iklan semata. Pada kemasan produk pangan olahan itu terdapat dua elemen, yaitu tadi informasi nilai gizi atau yang dikenal secara nasional atau internasional itu nutrition facts dan claim. Nah, keduanya memiliki fungsi
dasar regulasi dan cara penyajian yang fundamental berbeda. Memahami perbedaan ini penting bagi konsumen untuk dapat membuat pilihan pangan yang tepat dan terinformasi serta bagi produsen untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk nutrition factor sendiri itu adalah panel atau tabel yang bersifat wajib dicantumkan pada sebagian besar label pangan olahan yang berisi rincian kuantitatif kandungan zat gizi dalam produk tersebut. Contohnya ada di slide itu. Oke, di Indonesia sendiri kan tadi sudah diatur oleh BPUM nomor 22 tahun 2019. Nah, komponen utama yang wajib ada dalam tabel ING atau nutrition fact ini meliputi takaran saji, jumlah sajian per kemasan, energi total dalam satuan kalori, serta kandungan lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan natrium. Nah, selain itu, seringkali dicantumkan juga presentasi angka kecukupan gizi atau persen AKG. Nah, di slide ada contohnya ya, ada persen AKG di situ yang menunjukkan seberapa besar kontribusi zat gizi produk tersebut terhadap kebutuhan harian rata-rata yang dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2150 kcal. Oke, terus selanjutnya ada klaim pada label pangan. Berbeda dengan ING atau nutrition fact yang bersifat wajib dan deskriptif, klaim adalah pernyataan sukarela atau opsional dari produsen yang dicantumkan pada label atau iklan untuk menonjolkan keunggulan spesifik dari suatu produk tersebut dari segi gizi atau kesehatannya. Pencantuman klaim tidak bersifat wajib, namun jika produsen memilih untuk menggunakannya, maka klaim tersebut harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan berbasis bukti ilmiah yang kuat agar tidak menyesatkan konsumen. Tentunya regulasi ini juga diatur oleh BPOM pada peraturan BPOM nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Nah, klaim gizi atau nutrition claim itu pada dasarnya menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa suatu produk pangan memiliki karakteristik gizi tertentu terkait kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin ataupun mineral. Klaim ini berfokus pada level atau jumlah suatu zat gizi. Sebagai contoh, sebuah produk susu dapat mencantumkan klaim gizi tinggi kalsium pada bagian depan kemasannya. Klaim ini hanya boleh digunakan jika produk tersebut memenuhi standar minimum kandungan kalsium per takaran saji yang telah ditetapkan oleh BPOM. Sementara itu, ada health claim atau klaim kesehatan. Adalah jenis klaim yang lebih kompleks karena menghubungkan konsumen atau konsumsi suatu pangan atau komponen di dalamnya dengan manfaat kesehatan atau penurunan resiko penyakit tertentu. Klaim ini juga tetap harus didasarkan pada bukti ilmiah yang komprehensif dan telah disetujui oleh otoritas terkait, yaitu BPOM. Contohnya dari klaim kesehatan, pernyataan pada produk margarin yang diperkaya sterol. Konsumsi produk dengan sterol tumbuhan dapat membantu menurunkan kolesterol darah. Itu contoh slogan iklan dari produk margarin. Nah, secara ringkas, informasi nilai gizi atau nutrition fact itu adalah potret jujur dari kandungan nutrisi sebuah produk. Sedangkan klaim adalah tajuk berita promosional yang menyoroti aspek positif dari kandungan tersebut. ING atau nutrition fact bersifat wajib dan informatif, sementara klaim bersifat sukarela dan persuasi. Keduanya merupakan alat penting yang saling melengkapi bagi konsumen dalam menavigasi dunia pangan olahan untuk membuat keputusan yang lebih sehat dan cerdas. Boleh di next? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya di sini saya akan menambah atau kebutuhan gizi harian atau tadi yang AKG itu. Nah, untuk
cara menggunakan informasi nilai gizi dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi sehari-hari itu, kita bisa melihatnya dalam informasi nilai gizi atau ING atau tadi nutrition fact tadi yang tertera pada label kemasan pangan olahan. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk merencanakan dan mengendalikan asupan gizi harian secara efektif. Nah, penggunaan nutrition fact ini secara cermat memungkinkan seseorang membuat keputusan pembelian yang lebih bijak, memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta mengelola konsumsi zat gizi yang perlu dibatasi. Langkah pertama dan paling mendasar adalah memahami acuan tubuh gizi harian yang dimiliki oleh keluarga ataupun diri kita sendiri. Nah, yang merupakan standar rata-rata kebutuhan gizi untuk orang sehat berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Itu Kementerian Kesehatan merilis pada tahun 2019, ada datanya, sebesar 2.150 kilokalori sebagai dasar untuk menghitung persentase AKG. Nah, dengan mengetahui acuan ini, maka dari itu diharapkan konsumen-konsumen yang berada di Indonesia dapat menakar seberapa besar kontribusi sebuah produk pangan terhadap total kebutuhan gizi hariannya. Nah, jadi intinya kita harus tahu takaran saji yang disediakan dan kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Baik, next. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.